Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu akan bahas mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi BOP adalah pembagian pabrik atau pembagian biaya overhead pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dalam BOP. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Pertama, penyusunan anggaran BOP per departemen, lalu alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi, lalu perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Dasar pembebanan BOP ada berdasarkan unit produksi, berdasarkan jam mesin, berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan jam tenaga kerja. Perhitungan tarif BOP, yaitu jumlah BOP yang dianggarkan dibagi jumlah dasar pembebanan. Metode alokasi BOP ada 3. Yang pertama metode alokasi langsung, metode alokasi bertahap, dan metode alokasi timbal balik. Metode alokasi langsung adalah metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. BOP departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Jadi semua yang dari departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi saja. Lalu metode alokasi bertahap, yaitu metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Jasa pada departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu dan produksi. Tetapi jika alokasi ke departemen pembantu tidak material, maka akan diabaikan. Jadi di sini untuk departemen pembantunya, jasa untuk departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi dan pembantu. Lalu yang ketiga metode alokasi timbal balik, yaitu biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi, ya. Jadi ini saling setiap departemen pembantu dialokasikan ke departemen pembantu lainnya, makanya disebut timbal balik, ya, dan juga ke departemen produksi. Contoh untuk metode alokasi langsung, PT Karimata mempunyai 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2, dan Departemen Pembantu A dan B. Anggaran BOP untuk periode waktu adalah sebagai berikut. Departemen 1 jumlah anggaran BOP-nya 60.000, Departemen 2 80.000, Departemen A 50 dan Departemen B 40.000. Lalu taksiran jasa departemen pembantu yang dinikmati oleh departemen produksi. Jadi ini dialokasikan ke departemen produksi saja ya untuk metode alokasi langsung. Yaitu dari biaya departemen pembantu A dialokasikan 60% ke departemen 1, 40% ke departemen 2. Lalu dari departemen pembantu B dialokasikan 75% ke departemen 1 dan dialokasikan ke departemen 2 25%. Ditanya hitung BOP departemen produksi setelah mendapat alokasi dari departemen pembantu. Hitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin. Lalu untuk departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi di mana jumlah yang dianggarkan adalah 20.000 unit. Nah, ini bisa kita lihat BOP sebelum alokasi ya, biaya sebelum alokasi, biaya untuk produksi pertama itu 60.000, untuk produksi kedua itu 80.000. Lalu departemen pembantu A itu nilainya 50.000, departemen pembantu B nilainya 40.000 ya. Lalu alokasi BOP dari departemen pembantu A.
Berarti dari 50.000 ini dialokasikan ke departemen 1 60%. Nah, 60% dari 50.000 berapa? 60% dari 50.000, 60% dikali 50.000 nilainya adalah 30.000 ya. Lalu sama 40% untuk produksi 2. Jadi sisanya 40% dikali 50.000 senilai 20.000 ya yang dialokasikan untuk departemen produksi 2. Lalu alokasi BOP departemen pembantu B. Nah, pembantu B ini nilainya ada 40.000 ya. Nilainya ada 40.000, itu dialokasikannya 75% untuk departemen 1 dan 25% untuk departemen 2. Bisa dilihat ya. Lalu 75% dikali 40.000 adalah 30.000 untuk departemen 1, 25% dari 40.000 adalah 10.000 untuk departemen produksi 2. Maka BOP setelah alokasi ditotalkan semua. Untuk departemen produksi 1 berapa totalnya? 60 tambah 30 tambah 30 120.000. Lalu untuk departemen produksi 2 80 tambah 20 tambah 10.000 nilainya adalah 110.000. Maka tarif BOP-nya adalah 120.000 dibagi, kalau yang departemen produksi 1 dibagi sesuai anggaran jam mesin, berarti dibagi 10.000 jam ya. Atau nilainya 12, atau tarif biaya overhead pabriknya itu adalah 12 per jam. Lalu untuk tarif BOP departemen produksi 2 itu 110.000 dibagi berapa? Jumlah yang dianggarkan untuk diproduksi adalah 20.000 unit. 20.000 unit, 110.000 dibagi 20.000 unit, yaitu nilainya berarti biaya BOP-nya atau tarif BOP-nya adalah 5,5 per unit untuk biayanya ya. Lalu menggunakan metode alokasi bertahap dengan kasus yang sama. Dengan kasus yang sama di mana alokasi departemen A itu 60% untuk departemen 1, 40% untuk departemen 2, sama ya. Masih sama dengan sebelumnya 60-40. Oke. Lalu, nah untuk yang biaya departemen pembantu B itu mengalokasikan 10% ke departemen A, 65% untuk departemen produksi 1 dan 25% untuk departemen produksi 2. Maka bisa kita hitung. Di sini BOP sebelum alokasi ya. 60.000 produksi A, terus departemen produksi 2 80.000, departemen produksi 1 60.000. Nah, departemen pembagian A. Nah, alokasi BOP departemen B. Di sini nah untuk departemen B dialokasikan 10%, 65 dan 25% ya. Berarti 10% dari 40.000 yaitu 4.000 untuk departemen pembantu A. Jadi dia ada pembagian untuk departemen pembantu A ya. Departemen pembantu A-nya dapat 4.000 dari 10% dari 40.000, lalu 65% dari 40.000 untuk departemen produksi 1 yaitu 26.000. Lalu sisanya 25% dari 40.000 untuk departemen produksi 2 yaitu senilai 10.000 ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nih 10.000 ya. Lalu lalu alokasi BOP dari departemen pembantu A. Jadi nih departemen pembantu A nominalnya nggak 50.000 lagi karena dia dapat pembagian dari departemen pembantu B senilai ini 40.000. Jadi nominalnya sekarang jadi 54.000 totalnya. Maka alokasinya 60% dan 40%. Jadi 60% dari 54.000 adalah 32.400, lalu 40% dari 54.000 adalah 21.600. Nah, ini ditotalin
Di totalnya dibagi 10.000. Untuk tarif BOP Departemen Produksi 1 jadi biayanya 11,8 per jam. Untuk tarif BOP Departemen Produksi 2 biayanya 5,58 per unit. Nah, kalau kita lihat total ini dua digabungkan kan sama ya dengan total ini. Total seluruh biayanya ya. 230 ya. Nih, atau sama dengan total ini semua, biaya ini semua. Ya, beda pembagian biayanya saja. Total biayanya akan sama ya, 230. Nah, ini juga ya, 230. Lalu metode alokasi timbal balik. Nah, dengan kasus sama, taksiran jasa departemen pembantu ke departemen lainnya. Nah, ini dapat nih alokasi dari departemen pembantu A mengalokasikan 20% untuk departemen B, 50% untuk departemen produksi 1, 30% untuk departemen produksi 2. Lalu, departemen pembantu B mengalokasikan untuk departemen pembantu A 10%. Jadi dia timbal balik ya. A mengalokasikan 20% untuk departemen B. Nah, dari BOP departemen B mengalokasikan 10% ke departemen pembantu A ya. Dan 50% untuk departemen produksi 1, 40% untuk departemen produksi 2. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita bisa mendapatkan total BOP Departemen Pembantu A setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu B adalah 55.102. Jadi kita harus cari dulu nih, berapa sih total biaya yang dialokasikan untuk Departemen Pembantu A, totalnya berapa, baru kita bisa bagi-bagi per masing-masing persentase dapatnya. Lalu untuk Departemen Pembantu B juga berapa sih biaya BOP yang dialokasikan dari keseluruhan untuk Departemen Pembantu B setelah mendapatkan dari Departemen Pembantu A. Bagaimana cara menghitungnya? Kita buat persamaan ya. Nah, kita dapatkan di sini A atau Departemen Pembantu A itu sama dengan 50.000. Total biaya Departemen Pembantu A adalah kan 50.000 ya. Terus A itu dapat berapa? Nih, A itu dapat 10% dari B. Berarti artinya A itu adalah 50.000 ditambah 0,1 B ya, atau 10% B dari B. Lalu B berapa? B 40.000 ya. B 40.000 terus dapat berapa B? Nih, B dapat 20% ya. Nih B nih. B dapat 20% dari A. Berarti B 40.000 ditambah 20% A. Berarti 40.000 ditambah 0,2 A. Nah, kita bisa hitung. A sama dengan 50.000 ditambah 0,1 dikali B. B berapa? Masukkan B-nya 40.000. Ini B-nya ya, ditambah 0,2 A. Lalu A sama dengan 50.000 ditambah 0,1 kali 40.000 sama dengan 4.000. Lalu 0,1 dikali 0,2A sama dengan 0,02A. Lalu 0,02A-nya ini pindahkan ke sebelah sini. Jadi mengurangi ya, tadinya plus pindah jadi minus. Maka ini A dikurang 0,02A sama dengan ini ditotalin 54.000. Nah, A ini kan 1 ya artinya ya. A ini artinya 1 ya. Berarti 1 dikurang 0,02. Berarti 0,98A sama dengan 54.000. Maka A adalah 54.000 dibagi 0,98 atau kita dapatkan A-nya 55.102. Lalu kita cari B-nya. B-nya kita tinggal masukin aja di sini. Kan kita udah dapat A-nya. 40.000 ditambah 0,2 dikali A. Mana A-nya? Nih, 55.102. Maka 40.000 ditambah 11.020 rupiah. Maka B didapatkan 51.020 ya. Nah, kalau udah dapat kayak gini gampang.
Ya, kita tinggal mengalokasikan biaya Departemen A. Kita bagi-bagi. Tadi Departemen A apa aja? 20% untuk Departemen B. Berarti 55.102 dikali 20%. Berarti 11.020 ya. Lalu 50% untuk Departemen Produksi 1. 55102 dikali 50% untuk Departemen Produksi 1 yaitu 27.550. Lalu untuk Departemen Produksi 2 ada 30%, sisanya ya. 55.102 dikali 30%, nilainya ini ya, 16.530,6 ya. Nah, sama dengan ini, Departemen Pembantu B itu totalnya 51.020. Berapa sih untuk Departemen A dialokasikan? Oh, 10% untuk Departemen A. 10%, maka 10% dikali 51.020, 5.000 ya dapatnya Departemen A. Lalu alokasi untuk Departemen B, maaf. Untuk Departemen Produksi 1 50%, untuk Departemen Produksi 2 40%. Jadi 50% dari 51 ya, 25.000, lalu 40% untuk Departemen Produksi 2 dari 51.020 yaitu 24.08 ya. Nah, total yang didapatkan adalah 113.061 sama 116.938,6 ya. Di sini total juga sama akan 230, hanya ada selisih koma ya karena tadi ada di belakang angka koma yang dibulatkan ya. Nah, ini tinggal kita bagi 113.061 tarif BOP-nya dibagi 10.000 jam ya untuk yang produksi 1. Berarti berapa tuh nilainya? Coba bisa dihitung ya. Lalu untuk Departemen Produksi 2 tarif BOP-nya berapa? Yaitu 116.938,6 dibagi 20.000 unit ya, atau berapa unit? Salah ini ya, per unit harusnya. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai metode ya, metode pengalokasikan BOP ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti lewat WA grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.